Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resja Sasongko NPM 2100464 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas F. Sebelumnya yang terhormat Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI, yaitu menyampaikan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena yang punya tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariat atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa serta imam kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya penegakan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama Common Law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, yang kedua Civil Law atau bisa disebut Eropa Kontinental, yang ketiga Custom Law, yang keempat Islamic Law, dan yang kelima itu sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama itu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga itu untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat itu mengkaji filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasri dan yang kedua itu filsafat syariah. Filsafat tasri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada yang pertama Da'ami al-Ahkam, yaitu dasar hukum Islam. Yang kedua Mabadi al-Ahkam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Usul al-Ahkam, yaitu pokok-pokok hukum Islam, atau Mashadir al-Ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat Maqasid al-Ahkam, yaitu tujuan hukum Islam. Yang kelima Qawaid al-Ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, akobah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Kasha'is al-Ahkam, yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam, yaitu keutamaan hukum Islam. Yang keempat itu Tawabi al-Ahkam, yaitu karakteristik hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Kalau ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.